Saya akan langsung memimpin pemberitaan renungan kita, firman Tuhan. Kita nyanyi dulu. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat suci bagimu. Inilah hidup di tanganmu. Bentuklah aku turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus. Hidup sempurna selalu dalam segenap hidupku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat suci bagimu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah aku turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu, Yesus. Hidup sempurna selalu dalam segenap hidupku, memuliakan namamu. Mau sepertimu, Yesus. Hidup sempurna selalu dalam segenap hidupku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu. Mau sepertimu, Yesus. Hidup sempurna selalu dalam segenap hidupku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, memuliakan
muliakan namamu. Kami mau seperti Engkau Yesus, kami rindu seperti Engkau ya Bapa. Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hidup yang sempurna, di mana Engkau telah menebus hidup kami dari segala kesalahan dan dari segala dosa, dari kuasa maut dan dari kuasa kegelapan. Kami rindu ya Tuhan hidup selalu di dalam terang kebenaran-Mu yang menjadi jalan hidup kami, di mana kami selalu terhubung dengan kekudusan Kristus, kekudusan hidup yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang suci, di mana kami hidup memuliakan Engkau setiap saat. Sejak kami diselamatkan, kami rindu agar hidup kami terus diperbaharui sebagaimana Kristus Yesus Tuhan kami hidup di dalam kesempurnaan. Begitu juga kami merindukan firman-Mu terus menyucikan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam Engkau kami selalu diberikan kekuatan dan damai sejahtera pagi hari ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang besar, hidup yang kekal yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Oleh kasih karunia-Mu kami diselamatkan, dan kami bersyukur kami bisa memuji memuliakan Engkau, melayani-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, pikiran kami, untuk bersyukur senantiasa datang kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemarin masih ada satu bagian lagi yang belum tersampaikan, masih dalam kaitan dengan murka Allah, bukti kuasanya saat ini yang dinyatakan kepada manusia, ya. Dan kita sudah melihat kemarin bagaimana murka Allah dinyatakan di akhir daripada program Allah yang akan digenapi di dalam kehidupan bangsa pilihannya, yaitu umatnya Israel. Petrus sudah menjelaskan kemarin bahwa pada hari-hari terakhir nanti akan tampil dikatakan pengejek-pengejek atau orang-orang yang mentertawakan Tuhan, ya, yang mentertawakan, menyepelekan firman Tuhan, di mana mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menggenapi janjinya atau tidak akan menghukum orang-orang yang berdosa. Nah, tapi kita sudah lihat bahwa, ya, Petrus mengatakan bahwa nanti pada akhirnya bahkan bukan hanya manusia yang berdosa yang akan dihukum, tetapi bahkan dikatakan dengan kuasanya, dengan kuasa Tuhan, bumi yang lama itu akan dihancurkan dengan nyala api. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu kita juga lihat kemarin itu bagaimana dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, kalau manusia bisa terjadi, manusia tidak menepati janjinya, tapi Tuhan tidak akan pernah seperti itu. Ya, adapun Tuhan belum melaksanakan penghukuman kepada orang-orang yang menolak kehendaknya atau orang-orang yang jahat, itu adalah merupakan bagian dari panjang sabarnya Tuhan, memberikan waktu kepada semua orang agar mengenali kebenaran Kristus atau datang seperti Petrus kasih
istilahnya bertobat, ya. Bertobat bagi bangsa Israel, mereka orang-orang Israel dikasih kesempatan yang panjang untuk bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau Allah sudah kembali kepada rencananya untuk memulihkan umatnya bangsa Israel, maka nanti akan secara langsung Tuhan turun tangan untuk menghukum orang-orang yang menolak kehendak Tuhan, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham. Dikatakan, aku akan menghukum, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan menghukum orang-orang yang menghukum engkau, ya, mengutuki orang yang mengutuki engkau. Nah, tentu janji seperti itu, ya, tidak ada pada kita saat ini, ya, karena Tuhan tidak menghukum orang saat ini, ya, tetapi Tuhan menyelamatkan orang saat ini. Tuhan menghendaki agar semua orang diselamatkan pada saat di mana kasih karunia Allah saat ini sedang ditawarkan atau diberikan, dikaruniakan kepada manusia secara cuma-cuma melalui penebusan darah Kristus Yesus anaknya yang tunggal. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana sekarang? Kalau begitu, apakah orang yang jahat, orang yang berdosa, orang yang membantah Allah, orang yang tidak setia kepada kebenarannya, atau orang yang menolak Injil kasih karunia Allah saat ini, apakah itu berarti mereka tidak memperoleh hukuman? Ya, apakah semua perbuatan-perbuatan mereka itu tidak ada resikonya? Nah, itu akan kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tapi sebelumnya kita baca dulu di Roma pasal 9 untuk menegaskan lagi dasar dari perenungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama, ya. Yaitu dari Roma pasal 9. Roma pasal 9 ayatnya yang ke 21, ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23, ya. Saya membaca sekali lagi Roma pasal 9 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23. Ya, demikian firman Tuhan. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membentuk dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang binasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya, ya, untuk menunjukkan murkanya, murka Allah, dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, ya, yang disiapkan untuk kebinasaan, untuk kehancuran, ya, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Nah, ini jadi rupanya kita lihat di sini bahwa kesabaran Allah atas orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mau percaya, ya, kepada Injil Kristus, dikatakan itu adalah bagian dari rencana Allah, ya, untuk menunjukkan bagaimana Dia sangat mengasihi kita, mengasihi benda-benda kemuliaannya atau jiwa-jiwa orang-orang yang setia kepadanya. Amin. Ya, karena apa? Karena kalau kita lihat, ya, bahwa dari pengalaman Paulus lah dulu kita lihat, ya,
bahwa justru orang-orang yang selalu menghambat pemberitaan Injil Kristus melalui Rasul Paulus atau orang-orang Yahudi yang terus-menerus menghalang-halangi bahkan menganiaya Paulus ya ketika dia menyampaikan firman Allah, menyampaikan maksud Allah, menyampaikan memberitakan berita keselamatan ya. Semua perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan kepadanya itu ya justru malah memperlihatkan betapa setianya Tuhan kepada Paulus, bahwa kasih karunia-Nya cukup baginya. Amin. Bahwa hidup Kristus, yaitu kebenaran yang ada pada diri Paulus itu bukanlah dusta. Itu bukanlah rekayasa. Itu bukanlah ya istilahnya orang bilang itu bukan ecek-ecek gitu ya. Bukan kaleng-kaleng gitu ya. Bukan omdo. Tetapi itu adalah benar-benar ya, omdo itu omong doang gitu ya. Jadi itu benar-benar adalah kebenaran yang menyanggupkan setiap orang yang percaya untuk memperlihatkan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak bisa digagalkan sekalipun oleh pencobaan-pencobaan yang dialami di dunia ini. Amin. Itu ya. Nah, kalau kita lihat, jadi tadi dikatakan di Roma 9 itu bahwa panjang sabarnya Tuhan terhadap orang-orang yang berdosa, panjang sabarnya Tuhan terhadap orang-orang yang membenarkan dirinya, kepada orang-orang yang hidup bebas melakukan dosa, yang tidak peduli dengan firman Tuhan, yang tidak peduli dengan panggilan Tuhan, yang tidak peduli dengan rencana Tuhan, ya. Panjang sabarnya Tuhan terhadap orang-orang itu adalah untuk menunjukkan siapa Tuhan yang sebenarnya. Ya, siapa Tuhan yang sebenarnya memberikan kesempatan bagi manusia, bahkan kepada orang yang jahat sekalipun, agar mereka bertobat. Nah, itu sekali lagi pengalaman yang nyata dari pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus. Ketika dia sebelum diselamatkan, namanya adalah Saulus. Dia adalah seorang yang sangat jahat kepada Tuhan dan sangat jahat kepada para pengikut Tuhan. Dia selalu cemburu, dia selalu iri hati, dia selalu ingin melenyapkan, ya, ingin membunuh orang-orang percaya kepada Kristus, ya, pada saat dia sebelum mengenal kebenaran. Nah, itulah jahatnya Saulus dulu. Tapi Tuhan tidak langsung mengambil nyawanya. Tuhan tidak langsung menghukum dia. Tuhan menunjukkan panjang sabarnya, ya, sehingga panjang sabarnya Tuhan itu memberikan waktu kepada Saulus untuk bertobat, kepada Saulus untuk berubah pikiran dari keinginannya untuk melakukan pembinasaan terhadap kebenaran yang disaksikan oleh para murid Yesus pada waktu itu, ya. Sekarang dia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mempercayai kebenarannya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara terbukti kan? Terbukti, ya. Dan terbukti Saulus diselamatkan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus menampakkan diri kepadanya dari surga. Dalam perjalanannya ke Damsyik itu, Saulus mendengar suara panggilan Tuhan Yesus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan Saulus langsung menyambut apa? Dia berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Nah, itulah awal permulaan bagaimana Saulus diubahkan oleh kasih karunia Allah, dan dia dijadikan, Yesus mengatakan bahwa dia adalah alat yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan Injil kasih karunia Allah kepada
bangsa-bangsa lain kepada kita. Amin. Nah, itulah panjang sabarnya Tuhan. Berhasil, ya, panjang sabarnya Tuhan selalu berhasil untuk membuktikan bahwa kasih setianya kepada manusia itu tak terhingga, ya. Sehingga banyak orang akhirnya meninggalkan jalannya dari yang jahat dan kembali kepada kebenaran Tuhan dan hidup menjadi benar di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, jadi ya, sesuai dengan topik yang kita bahas, yang kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, murka Allah adalah bukti kasihnya, bukti kuasanya, ya. Murka Allah adalah bukti kuasanya. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa benar Allah itu adalah kasih, ya. Allah itu adalah kasih, Tuhan itu maha baik, tapi ya maha murah, pemurah dan juga penyayang, betul sekali. Tapi jangan lupa Tuhan itu juga maha murka, ya, menghukum orang-orang yang melanggar atau orang-orang yang sengaja terus-menerus tidak mau mendengarkan panggilan Tuhan untuk datang kepadanya, ya. Dan kita sudah lihat bahwa contoh yang sangat panjang di dalam sejarah umat pilihannya bangsa Israel. Karena jangan lupa ya, konteks daripada pembahasan kita yang sampai hari ini terus kita lakukan terhadap topik Roma pasal 9, pasal 10, pasal 11 itu adalah berkaitan dengan orang-orang Israel dan juga masa depan mereka di hari yang akan datang. Bagaimana Tuhan, ya, pada akhirnya akan memulihkan keadaan mereka, ya, sebagai bangsa pilihannya. Meskipun dari dulu orang-orang Israel selalu, ya, melakukan pemberontakan, selalu melakukan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Ya, tidak seharusnya mereka melakukan itu karena mereka sudah banyak mengenal firman Tuhan atau mereka sudah banyak menerima firman Tuhan yang memperingatkan mereka atau yang membimbing hidup mereka supaya bisa menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa di muka bumi ini. Tapi ternyata Paulus katakan mereka gagal untuk dijadikan sebagai channel berkat bagi dunia. Dan kemudian Tuhan menunda, ya, segala rencananya untuk bangsa Israel, menjadikan mereka sebagai jalan keselamatan bagi umat manusia di dunia ini. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka selamanya. Tuhan juga akan kembali memulihkan mereka, yaitu bangsa Israel, pada saat dia nanti ketika kedatangannya yang kedua kali ke bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, panjang sabarnya Tuhan, ya, saat ini adalah di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengenal akan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus, yaitu kebenaran Allah karena iman, kebenaran Allah yang diperoleh tiap-tiap orang melalui kasih karunia-Nya, yaitu kebenaran di mana Kristus Yesus telah berkorban. Dengan kasih-Nya yang besar, Dia mengorbankan bahkan nyawanya, menggantikan kita untuk naik di tiang gantungan salib itu, menggantikan kita menjadi orang hukuman, menggantikan kita yang berdosa, supaya kita dibebaskan dari kuasa maut dan kuasa dosa. Dan juga sekarang kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam kasih karunia-Nya, dan Tuhan terus menuntun, membimbing, memberikan kita kekuatan, dan memberikan kita hikmat dari surga, bagaimana kita menjalani kehidupan di tengah-tengah bahkan pencobaan yang kita alami di dunia yang jahat ini, yang di dunia yang gelap ini, yang mana kita tahu bahwa dikatakan bahwa saat ini
ya, orang-orang begitu egois ya. Di zaman akhir kasih karunia saat ini, Paulus menggambarkan bahwa orang semakin mencintai dirinya sendiri dan menjadi angkuh, dan banyak orang saat ini tidak peduli dengan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi sudah saya sampaikan bahwa lalu bagaimana saat ini, kalau ini adalah dikatakan masa zaman panjang sabarnya Tuhan, di mana Tuhan menyatakan bahwa dengan kasih karunia-Nya Dia tidak menghukum orang yang berdosa. Ya, Dia tidak menghukum orang-orang yang berdosa, tetapi Dia memberikan kesempatan kepada orang-orang yang jahat sekalipun untuk kembali dari jalannya yang jahat, untuk berbalik kepada Tuhan dan menerima keselamatan hidup yang kekal yang diberikan oleh Allah saat ini melalui ya iman kepada pengorbanan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau kita lihat di masa perjanjian lama, ya, kalau Tuhan melihat atau kalau ada orang-orang yang menentang kehendak-Nya, itu langsung mendapatkan hukuman dari Tuhan. Kita lihat ya, musuh-musuh daripada bangsa Israel di perjanjian lama, kalau mereka menghalang-halangi rencana Tuhan, ya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan langsung menghukum mereka, melenyapkan mereka, menghabisi mereka. Ya, bahkan Tuhan memerintahkan kepada umatnya Israel agar mereka membunuh, ya, mereka mematikan, melenyapkan bangsa-bangsa yang mencoba menghalangi perjalanan mereka, menghalangi kehendak Tuhan atas kehidupan umat pilihannya. Nah, lalu sekarang, ya, bagaimana dengan panjang sabarnya Tuhan? Toh juga orang-orang yang menentang kehendak Allah, orang-orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan, orang-orang yang yang tidak peduli dengan panggilan Allah saat ini untuk mempercayai kehendak-Nya, ya, toh juga mereka sehat-sehat, panjang umur, ya, bisa bersenang-senang, bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Ya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, Paulus katakan, kita tidak boleh iri hati melihat mereka. Ya, kita harus bersyukur dengan apa yang kita peroleh saat ini dari Tuhan, bahwa di dalam kasih karunia-Nya kita dikaruniakan hidup hati yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, sehingga ada pertanyaan ya kepada Paulus dan juga kepada orang-orang percaya pada zamannya. Jadi kalau begitu, bagaimana? Ya, kalau Tuhan tidak menghukum manusia saat ini, lalu bagaimana dengan orang-orang yang terus-menerus melakukan kejahatan? Apakah mereka menjadi orang-orang yang yang akan terus-menerus bisa hidup bebas melakukan kejahatannya, ataukah tidak ada konsekuensinya? Tidak adakah hukuman yang terjadi bagi orang-orang yang berpikiran jahat saat ini? Ya, tentu saja Bapak Ibu Saudara, ya. Karena Paulus sudah menjelaskan itu di Roma pasalnya yang kedua, ya. Roma pasal 2. Coba kita lihat dulu ya. Roma pasal 2. Mari. Roma pasal 2. Ya, sebenarnya mulai dari pasal 1 itu sudah disampaikan Paulus juga di Roma pasal 1. Ya, ayatnya yang ke-18. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-18 dikatakan, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya, jadi khusus kepada manusia yang sengaja dikatakan menindas
kebenaran dengan kelaliman. Orang-orang yang sengaja mengabaikan panggilan Tuhan atas kasih karunia-Nya saat ini, dikatakan Tuhan jelas di sini membiarkan mereka menjalani keinginan mereka sendiri yang jahat. Ya, kita lihat di ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripada Allah, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, orang-orang yang berdalih, orang-orang yang selalu membenarkan dirinya sendiri, orang-orang yang selalu mencari alasan untuk terus melakukan kejahatan, maka mereka bukannya tidak tahu bahwa itu jahat, tetapi memang itu sudah menjadi tujuan yang sengaja mereka lakukan, sehingga dikatakan di sini mereka tidak bisa berdalih, dan itu suatu saat akan dibuktikan oleh Tuhan di penghakiman yang akan datang atas orang-orang yang berpikir bahwa perbuatan-perbuatan mereka tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, ini ya. Jadi mereka sendirilah yang menjatuhkan diri mereka kepada dosa, dan mereka sendirilah yang sengaja memilih untuk menjadi orang-orang yang jahat, ya. Bukan Tuhan yang membuat mereka menjadi jahat, tetapi mereka sendirilah yang memilih ya jalan hidup mereka menjadi orang-orang yang tipe di mana mereka adalah orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Apakah mereka akan bebas begitu saja? Tidak. Ya, tidak akan bebas begitu saja. Karena semua mempunyai konsekuensi. Pilihan-pilihan manusia itu selalu ada konsekuensi logisnya. Ya. Dan kita lihat di situ di ayatnya yang ke-22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Nah, itu ya. Nah, kembali lagi, kemarin saya sudah sampaikan bagaimana dikatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya, ketika orang Israel itu, ketika Musa meminta agar Firaun mengizinkan umatnya, umat Tuhan, ya, keluar dari perbudakan bangsa Mesir, tapi Firaun mengatakan, siapa Tuhan itu sehingga saya harus mendengarkan perkataannya. Ya, jadi Firaun menentang Tuhan, menentang firman-Nya, menentang Musa hambanya. Nah, kemudian Tuhan menurunkan tulah mukjizat, ya, tulah menghukum bangsa Mesir, ya, menghukum Firaun, ya, pertama kali, kedua kali, kemudian yang ketiga, keempat, dan sampai yang ke-10 kali. Tuhan ya memberikan hukuman yang makin berat kepada Firaun dan bangsa Mesir. Ya, tapi Firaun tidak mau bertobat, tidak pernah dia sadar dengan kuasa Tuhan yang dinyatakan kepadanya, ya, yang menghukumnya dan menghukum bangsanya. Tetapi toh pada akhirnya penolakan dia itu tidak akan menggagalkan rencana Tuhan. Bangsa Israel tetap keluar dari kegelapan menuju kepada terang tanah perjanjian, di mana Tuhan telah menetapkan itu sebagai tujuan akhir daripada umat pilihannya bangsa Israel. Tidak ada kuasa yang bisa menentang, tidak ada ya kekuatan yang bisa menghalangi rencana Tuhan pasti jadi. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita melihat di pasal 2. Kembali lagi di Roma pasalnya yang kedua, karena saya ingin menyampaikan
bagaimana Allah saat ini menghukum manusia. Di zaman di mana dikatakan saat ini adalah masa panjang sabarnya Tuhan sedang dinyatakan melalui kasih karunia-Nya. Ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang jahat yang sengaja memilih tidak mau percaya kepada panggilan kasih karunia Allah, ya? Seperti apa mereka saat ini berjalan? Apakah selamanya mereka akan bebas-bebas saja dari hukuman? Kita lihat di situ dikatakan di ayatnya di pasal 2, ya. Paulus katakan judul perikopnya di situ hukuman Allah atas semua manusia. Ya, saat ini. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Ya, dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ayat 2. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa Allah itu adalah kasih benar, tapi Dia juga adalah Allah yang adil. Dia menghukum orang yang berdosa. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan menghukum orang yang berdosa saat ini. Apa bentuk hukumannya? Ya, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, ya, di ayatnya yang ke-3, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Nah, itu ya, orang-orang yang berpikir seperti sudah saya sampaikan kemarin, ya, orang-orang mengatakan tidak, Tuhan itu tidak akan menghukum orang-orang yang berdosa. Toh juga mereka masih tetap sehat-sehat semuanya, punya banyak harta, ya, mereka bisa bersenang-senang dengan apa yang mereka mau, dan mereka sejahtera hidupnya, ya, walaupun semuanya itu diperoleh, ya, oleh mereka semua adalah dari hasil kejahatan. Jadi orang-orang bilang Tuhan itu sangat baik, Dia tidak akan menghukum manusia, sehingga marilah kita bebas berbuat dosa. Itu kata mereka. Tapi Paulus sudah mengatakan, kamu tidak akan luput dari hukuman Allah. Karena Allah tahu semuanya, tahu segalanya. Ya. Nah, sekarang kita lihat di ayatnya yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Nah, itu, tidak sadarkah bahwa, ya, Tuhan memberikan waktu yang panjang kepadamu, kata Tuhan, adalah supaya engkau dengan cepat kembali kepada kebenarannya. Amin. Ya, itu tujuannya Bapak Ibu Saudara. Panjang sabarnya Tuhan adalah untuk memanggil semua orang agar segera meninggalkan jalannya yang jahat dan datang kepada kebenaran Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Menyudahi, mengakhiri, ya, kejahatannya dan datang kepada kebenaran, hidup benar di hadapan Allah, ya, karena saat ini kebenaran Allah sedang dinyatakan, ya, kepada semua orang melalui kasih karunia-Nya atas pengorbanan Yesus Kristus yang menggantikan semua orang yang berdosa dan memberikan sekarang hidupnya kepada setiap orang yang percaya, kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal oleh kasih karunia Allah. Nah, tapi bagaimana orang-orang yang sengaja, yang terus mereka, ya, telinganya menjadi tuli, tidak mau mendengar, dan matanya menjadi buta, dan tidak mau melihat apa yang dilakukan oleh Allah baginya, dan mereka terus sengaja memilih jalan kegelapan. Bagaimana sekarang? Ya, apakah berarti mereka tidak berada di dalam hukuman Allah? Berada di dalam hukuman Allah. Ya,
Bentuknya bagaimana? Tadi sudah dikatakan, Tuhan membiarkan mereka berjalan di dalam kebodohan mereka. Ya, itu. Tuhan membiarkan mereka berjalan di dalam kegelapan pikiran mereka sendiri. Ya. Nah, berbeda dengan kita, orang-orang yang selalu rindu agar firman Tuhan menerangi jalan pikiran kita. Amin. Karena kita tahu bahwa kita ya adalah orang-orang yang telah dibebaskan, orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang tahu bagaimana hati yang takut akan Tuhan. Hidup yang sudah diperbaharui oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus adalah hidup yang kita persembahkan untuk memuliakan Dia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut Roma pasal 2 ini. Bagaimana bentuk daripada hukuman yang saat ini dijalankan oleh Allah kepada manusia. Ya, orang-orang yang tidak peduli dengan kebenaran Allah. Kita lihat di ayatnya, kita maju dulu. Ayatnya yang ke saya mengajak kita untuk melihat di ayatnya yang ke-12 Roma pasal 2 ini. Roma pasal 2. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang-orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, yaitu kita, bangsa-bangsa lain, yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi tidak ada orang yang bisa berdalih. Saya tidak tahu, tidak ada. Karena apa? Karena toh hati nurani manusia itu juga berbicara, ya, juga memberikan informasi kepada pikiran tiap-tiap orang apa yang benar dan apa yang salah di hadapan Tuhan. Ya, nah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin memurnikan hati nurani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sedangkan orang-orang yang tidak peduli dengan kehendak Allah semakin mematikan hati nurani mereka karena memang mereka tidak punya keinginan untuk diterangi oleh firman Tuhan. Nah, itu konsekuensi dalam kehidupan manusia. Ya, pilihan hidup itu adalah pilihan dan selalu mengandung konsekuensi. Akibat daripada apa yang kita pilih itu selalu akan menjadi kenyataan. Walaupun saat ini belum Tuhan nyatakan hukuman murkanya kepada orang-orang yang jahat, tapi dikatakan tidak akan pernah bisa lolos mereka. Suatu saat mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Adapun waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dengan panjang sabarnya Tuhan adalah supaya semakin banyak orang yang bertobat. Amin. Supaya semakin banyak orang yang berbalik kepada kebenaran Tuhan, supaya juga dinyatakan bahwa orang-orang yang setia, ya, itu selalu terpelihara oleh karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, ya, untuk menyaksikan kebaikannya. Nah, kita lihat kapan persisnya bahwa Tuhan akan memperlihatkan keadilannya kepada orang-orang yang saat ini ya hidup dalam kejahatan dan mereka berpikir bahwa mereka tidak mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Kapan? Ya, kapan waktunya? Timing yang tepat di mana Tuhan memperhadapkan dirinya, ya, memperhadapkan orang-orang yang jahat kepadanya untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat. Kapan itu? Ayatnya yang ke-16. Ya, ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi
segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Nah, jadi ya sesuai dengan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, bahwa suatu saat nanti ya Tuhan akan membuka semuanya, apa yang ada di dalam hati manusia. Tuhan akan memperlihatkan itu, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Amin. Jadi karena itulah, makanya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, kita tidak perlu iri hati kepada orang yang terus-menerus melakukan kejahatan. Karena apa? Dia tidak akan lolos, Tuhan akan berhadapan dengan dia. Kita tidak diminta untuk menghakimi orang lain, karena Tuhanlah hakim satu-satunya yang adil. Amin. Tapi kita diminta untuk selalu setia menyatakan kebenaran. Apa yang kita percayai dalam Kristus Yesus adalah terang hidup yang telah ditebus oleh darah Kristus, di mana hidup kekudusan Kristus itu adalah hidup yang sedang kita jalani saat ini untuk menyatakan kepada dunia bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat lagi di pasal 1. Pasal 1, kita mundur lagi sedikit lagi ya. Pasal 1 ya, dikatakan di ayatnya yang ke ayatnya yang ke 21. Kita mulai lagi dari ayat 21, tadi sudah sempat kita baca. Ya, saya akan teruskan ini sebagai deskripsi daripada bagaimana sebenarnya Allah saat ini menghukum manusia. Ya. Bagaimana Allah saat ini menghukum manusia yang tidak peduli dengan kebenarannya. Ya. Jadi kalau dulu itu langsung ya Tuhan menghukum manusia. Seperti misalnya masih bisa kita baca di Kisah Para Rasul seperti Ananias dan Safira. Ya, Ananias dan Safira itu berbohong kepada Tuhan, dan pada saat mereka berbohong, mereka berhadapan dengan rasul-rasul, langsung mereka mati, langsung meninggal dunia, langsung mereka menerima hukumannya. Terus kalau sekarang bagaimana? Ya, banyak orang yang jahat, mereka masih sehat-sehat saja. Banyak orang yang jahat, mereka masih bebas-bebas aja. Mereka masih bisa melenggang kangkung, mereka masih bisa bersenang-senang. Lalu bagaimana? Ya, apakah Tuhan sudah lupa dengan firman-Nya? Apakah Tuhan sedang tidur atau tidak peduli dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia saat ini? Oh, tidak. Ya, Tuhan tetap ya di dalam kebenarannya, Dia ya membiarkan manusia yang jahat mengikuti hati nuraninya yang sudah rusak. Dan dikatakan di ayatnya yang ke-22 dikatakan ya, 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, ini adalah hukuman. Ya, hukuman saat ini adalah orang-orang yang jahat dibiarkan oleh Tuhan dengan kegelapan, dengan pikiran-pikiran yang jahat mereka itu adalah bentuk hukuman yang saat ini nyata di dalam kehidupan manusia. Ya, itu adalah hukuman. Dia tambah bodoh, ya, jadi menjadi tambah orang itu susah untuk kembali kepada kebenaran. Ya, karena apa? Karena dia sudah sengaja menyusun rencananya untuk selalu ingin melakukan keinginannya sendiri yang jahat. Kita lihat lagi bentuk-bentuknya bagaimana. Ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Nah, jadi mereka sekarang sudah
memfigurasikan, ya, menggambarkan, membuat bentuk-bentuk daripada kebodohan mereka itu dengan benda-benda, ya, yang bahkan menyerupai binatang-binatang. Ya, mereka lebih menyukai itu. Di ayat 24 dikatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Nah, ini, ya, ini bentuk hukuman Tuhan saat ini. Ya, kita lihat lagi di ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jadi sekarang manusia lebih memuji-muji ciptaan daripada penciptanya, ya, lebih mengasihi ciptaan daripada penciptanya. Itulah gambaran dari hukuman Allah kepada orang-orang yang berdosa saat ini. Ayatnya yang ke-26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, itu adalah bentuk hukuman. Jadi kalau kita lihat sekarang, ya, sudah mulai bertambah-tambah kebodohan di negara-negara maju. Negara-negara maju bertambah-tambah kebodohan, kegelapan. Karena apa? Karena mereka sudah melegalisasi, sudah membenarkan pernikahan dari orang sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, kemudian perempuan dengan perempuan, ya, mereka melegalkan itu di dalam undang-undang negara mereka. Negara maju itu, negara-negara maju. Ya, jadi mereka melegalkan pernikahan sesama jenis, ya, dan sekarang ini LGBT, ya, tahu ya Bapak Ibu, ya, LGBT saat ini sudah merajalela di seluruh dunia. Ya, jadi pemerintah negara-negara maju, ya, mereka bilang itu hak asasi manusia, ya, boleh itu dibenarkan. Itu hak asasi manusia. Jangan larang mereka, katanya. Itu adalah bentuk hukuman Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Bagi manusia, itu hukuman Tuhan yang nyata saat ini. Jadi bentuk hukuman Tuhan itu saat ini bukan tidak berupa secara fisik langsung, ya. Kalau dulu iya, kalau ada orang yang membohongi Tuhan, dia langsung sakit kusta, mati, begitu. Kalau sekarang enggak, ya. Masih toh juga bebas, ya, orang-orang yang berbuat jahat, yang melawan kehendak Tuhan, mereka masih bebas-bebas saja, masih sehat-sehat aja, masih happy-happy saja mereka. Tapi hukuman Tuhan bagi mereka adalah pikiran mereka semakin bodoh, mereka makin rusak, dan, ya, keinginan mereka untuk kembali kepada kebenaran itu makin susah, makin sulit. Kenapa? Karena mereka sudah terlalu dalam jatuh ke dalam dosa, dan itu adalah keinginan mereka sendiri. Ya, Tuhan membiarkan itu karena itu pilihan mereka. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, kepada kita orang-orang yang sudah diselamatkan saat ini, pikiran kita semakin diterangi oleh firman Tuhan. Amin. Ya, kita makin tahu kebenarannya. Kita makin bersyukur kepadanya. Sekalipun kita harus menghadapi pencobaan, sakit penyakit, atau apapun masalah-masalah dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Allah selalu menyertai kita dan Dia selalu baik kepada kita. Amin. Ya, itu kebalikannya. Jadi di dunia ini antara terang dan gelap,
Itulah kenyataan yang dijalani oleh manusia di dunia ini, tapi kita memilih untuk hidup di dalam terang Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena kita bukan orang yang terhukum. Amin. Kita bukan sedang berada di dalam hukuman Allah, tapi kita ada di dalam keselamatan yang kita peroleh dalam Kristus Yesus, hidup dalam terang Kristus. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, kita bukan orang-orang yang terhukum. Karena kita sudah diterangi ya pikiran kita. Kita bukan orang-orang yang bodoh, tapi kita adalah orang-orang yang telah dikaruniai dengan bijaksana daripada Tuhan, ya, sehingga kita harus tetap setia kepada kebenarannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, kita adalah orang-orang yang tahu jalan Tuhan. Oh, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Nah, sehingga sedikit lagi kita lihat lagi gambaran hukuman Tuhan saat ini. Ya, supaya kita semakin tekun di dalam kebenaran yang kita percayai. Kita lihat ya. Di ayatnya yang ke-28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ya, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Ya, Tuhan biarkan mereka. Itu adalah bentuk hukuman. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada orang saat ini melakukan segala bentuk kejahatan seperti itu adalah bentuk hukuman daripada Tuhan bagi orang itu. Sekalipun dia sehat-sehat saja. Sehat-sehat saja, bebas-bebas saja, ya. Tapi sebenarnya Tuhan, dia sedang berada di dalam hukuman yang daripada Tuhan. Ya, yaitu dengan keinginannya yang jahat, itu adalah bentuk hukuman. Jadi kita jangan iri kepada mereka, jangan cemburu kepada mereka. Orang-orang yang sehat, orang-orang yang bebas, yang mereka bisa melakukan apa saja keinginan mereka dengan kejahatan mereka, kita tidak boleh cemburu dengan mereka. Kita tidak boleh iri dengan mereka. Karena apa? Mereka sedang berada di dalam hukuman Allah. Kita tidak boleh dekat-dekat dengan mereka. Karena apa? Karena kita adalah orang yang sudah dipisahkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Hidup kita berjalan dalam hidup kekudusan dan takut akan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-30. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Mereka mendukung kejahatan. Itu adalah hukuman Tuhan. Bentuk hukuman Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara, ya, kepada manusia. Jadi kita jangan berpikir bahwa Tuhan itu saat ini akan menghukum manusia itu dengan bentuk-bentuk fisik, belum tentu. Ya, orang yang sakit saat ini belum tentu itu adalah karena dosa yang mereka lakukan. Tidak. Ya, karena memang di dunia ini, ya, ini adalah dunia di mana kita hidup berhadapan dengan alam yang tidak bisa kita kendalikan karena tubuh kita yang fana ini, sehingga terkadang kita sakit. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kesembuhan bagi kita. Amin. Amin. Tapi seumpama Tuhan belum menyembuhkan kita, kita tidak boleh mengatakan bahwa Tuhan sedang menghukum kita. Tidak. Ya. Tetapi kalau kita misalnya sakit, kemudian kita bersungut-sungut, kita menyalahkan Tuhan, nah itu sudah bentuk hukuman itu. Ya kan? Tapi kalau sekalipun kita misalnya sakit, tapi kita selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita selalu memuliakan Dia, selalu bersyukur kepadanya, selalu sabar menantikan bagaimana Tuhan memberikan kepada kita kesembuhan, berarti kita bukan di dalam hukuman, tapi kita ada di dalam terang kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Amin. Karena segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan yang terbaik.
Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada pagi hari ini kita sudah melihat bagaimana kita menilai ya saat ini keadaan di sekitar kita. Kalau ada orang yang terus-menerus menginginkan kejahatan, itu sedang berada di dalam hukuman Tuhan. Sekalipun dia baik-baik saja kelihatannya, sekalipun dia sehat-sehat saja, sekalipun dia bisa bebas melakukan apa saja yang dia mau, jangan iri hati kepadanya. Ya, jangan cemburu kepada orang yang seperti itu. Jangan berpikir Allah diam. Ya, Bapak Ibu Saudara, Allah terus bekerja menyatakan kebenarannya. Karena itu kita mengikuti terus apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Kita memuliakan Dia, kita memuji Dia, kita mengambil waktu untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya, dan kita terus menaruh harap kepadanya bahwa segala sesuatu dalam penyertaan kasih Tuhan yang sempurna. Amin. Sampai tiba waktunya suatu saat nanti Tuhan menunjukkan kepada kita segala kebaikannya, di mana kita akan diperhadapkan kepada dirinya, karena kita adalah orang-orang yang sudah pasti diselamatkan. Dalam Kristus Yesus kita telah memiliki hidup yang kekal dan hidup damai sejahtera bersama dengan Dia dan semua orang yang mengasihinya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itulah firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan baru bagi kita menjalani kehidupan kita hari ini. Kiranya semuanya ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur pagi hari ini Engkau menyapa kami kembali dengan kebenaran firman-Mu, bahwa kami bersyukur karena hati kami diterangi oleh firman Tuhan, dan itu adalah bentuk daripada berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Pikiran kami diterangi oleh bijaksana yang daripada Tuhan, diterangi oleh kasih karunia-Mu, dan dikuatkan terus sehingga kami tahu bahwa hidup kami saat ini dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kami sedang dipimpin oleh Allah kepada seluruh kehendak-Mu, dan kami percaya ini adalah merupakan sukacita yang besar dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dan dengan semua orang yang terhubung yang mencintai kebenaran-Mu. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Ibu. Ya, puji Tuhan.